Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 selama beberapa menit ke depan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri, Masita Bella Amalia dengan NIM D300190141. Dan teman saya Muhammad Fadil Arya Putra dengan NIM B300190138. Fahri Al-Farizi dengan NIM B300190139. Dan Salsabil Sarvina dengan NIM B300190140. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Peran Marketplace Shopee dalam Perubahan Sosial di Masyarakat pada saat pandemi. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Pada zaman sekarang ini, persaingan dalam berbagai hal terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Situasi yang kita rasakan pada saat ini sangatlah berbeda dengan situasi pada zaman dahulu. Sekarang banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan seperti semakin kompleks kondisi sosio masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, canggihnya teknologi, komunikasi, dan transportasi. Dengan hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat cepat pada produk dan jasa kebutuhan masyarakat. Pada perubahan ekonomi ini, kinerja bisnis merupakan salah satu kunci pokok untuk tetap bertahan dalam era global, dan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak marketplace dalam penyesuaian terhadap ekonomi di masyarakat, yang harapannya artikel ini dapat memberikan gambaran kepada penulis maupun pembaca terhadap aspek konsumtif yang tinggi, di mana dalam kegiatan ini sikap individualis meningkat karena tidak adanya kegiatan face-to-face antara penjual dan pembeli. Karena adanya pasar digital ini, pemasaran hanya melalui blog, website, ataupun aplikasi saja. Menulis melakukan tinjauan untuk menyusun artikel ini yang berjudul Peran Marketplace dalam Perubahan Sosial Ekonomi di Masyarakat pada Masa Pandemi. Adalah rumusan masalah. Yang pertama, kita akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembeli online melalui aplikasi mobile Shopee pada masa COVID-19 pada saat ini. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kemudahan transaksi online terhadap keputusan pembelian online Shopee pada masa COVID-19 yang dilarang pemerintah untuk keluar rumah atau tetap di rumah. What is marketplace? Di sini saya akan menjelaskan apa arti marketplace. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online. Salah satu marketplace yang terbesar di Asia Tenggara adalah Shopee. What's in Shopee? Shopee merupakan marketplace terbesar di Asia Tenggara dan di posisi paling atas. Shopee yang berasal dari Singapura menjadi marketplace dengan pengunjung terbanyak di Asia Tenggara untuk saat ini, dengan total 197,8 juta kunjungan per bulan. Shopee merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone Anda. Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Tidak hanya pembeli, tapi Shopee juga memfasilitasi si penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah, serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi.
Saat ini sudah lebih dari 10 juta pengunduh yang telah berlangganan Shopee. Strategi Shopee dalam menarik perhatian para penjual maupun pembeli. Melakukan pemasaran yang sedang tren atau viral. Memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada, menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangat penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran. Banyak promosi untuk pelanggan baru maupun lama. Gratis ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi ini. Hingga saat ini, platform ini masih memberikan promo gratis ongkos kirim untuk para penggunanya. Ongkos kirim diberikan dengan batas pembelian tertentu. Meski nominalnya tidak terlihat besar bagi calon konsumen, ongkir gratis bisa jadi daya tarik yang memikat. Pertimbangan pertama konsumen ketika membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan Shopee untuk bersaing dengan platform lain. Shopee menggunakan kampanye, yaitu garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat para konsumen tidak berpikir panjang untuk melakukan transaksi di sini. Yang berikutnya, menggunakan brand ambassador. Salah satu brand ambassador yang dipilih Shopee adalah Blackpink, Cristiano Ronaldo, dan Didi Kempot. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan, karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai suatu produk, dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Strategi Shopee dalam menarik perhatian para penjual maupun pembeli. Yang pertama, mengikuti event. Salah satu event yang rutin diikuti oleh Shopee adalah Harbolnas atau Hari Beli Online Nasional. Shopee memberikan promo heboh saat event tersebut, seperti flash sale, cashback, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan media yang tepat. Sejak muncul, platform ini memfokuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Brand ini kemudian dikenal sebagai salah satu pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi tersebut diterapkan dengan menggunakan riset yang menyebutkan bahwa Indonesia berkembang pesat dibandingkan dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan perkiraan, pesanan yang berasal dari Indonesia semuanya hadir dari ponsel. Pemakai Shopee dibagi menjadi 3 macam, yaitu gender atau jenis kelamin, age atau usia, dan income atau uang saku per bulan. Analisis pemakaian Shopee menurut jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa dikatakan 80%, sedangkan laki-laki bisa dikatakan 20%. Jadi kesimpulannya bahwa pemakaian Shopee lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Analisis pemakai Shopee menurut usia, yaitu usia 20-30 tahun dan 26-35 tahun. Dapat disimpulkan bahwa usia 20-30 tahun mempunyai keunggulan pemakai Shopee daripada umur 26-35 tahun. Analisis pemakaian Shopee menurut income per bulan atau pendapatan per bulan. Yang pertama yaitu pendapatan dengan 1 juta rupiah dengan jumlah pengguna yaitu 58 orang. Yang kedua yaitu 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan jumlah pengguna 69 orang. Yang ketiga yaitu pendapatan dengan 2 juta hingga 3 juta rupiah dengan pengguna berjumlah 34 orang. Yang ketiga yaitu pendapatan berjumlah 3 juta hingga 4 juta rupiah dengan jumlah pengguna 28 orang. Dan yang terakhir yaitu pendapatan berjumlah 4 juta rupiah dengan jumlah pengguna 14 orang. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan dan layanan menggunakan marketplace Shopee berpengaruh dalam positif signifikan pada konsumen. Adanya marketplace Shopee ini sangat menguntungkan bagi usaha dan bisnis, terutama untuk perintis usaha baru, karena pada pandemi ini masyarakat memiliki keterbatasan ruang untuk melakukan aktivitas di luar rumah.
Dengan begitu, perekonomian masyarakat yang awalnya mengalami kesusahan dapat perlahan membaik. Shopee dan juga menyatakan bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap Shopee. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.